Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Malam itu, angin berhembus dingin melewati gang-gang sempit kota tua. Pak Rudi, seorang tukang becak yang sudah puluhan tahun mengayuh di jalanan, duduk termenung di pangkalan becaknya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Biasanya, ia sudah pulang pada jam segini, tapi karena pendapatan hari ini minim, ia memutuskan untuk menunggu satu penumpang lagi. Saat ia hendak menyerah dan pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dari kegelapan. Wajahnya pucat, rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya, dan ia mengenakan kebaya lusuh berwarna abu-abu. Langkahnya begitu pelan, seolah-olah ia melayang di atas tanah. "Pak, bisa antar saya ke rumah?" Suara wanita itu lirih, nyaris seperti bisikan. Pak Rudi yang sudah terbiasa bekerja hingga larut malam mengangguk. "Tentu, Bu. Silakan naik." Wanita itu duduk di kursi becak dengan tenang. Pak Rudi mulai mengayuh, melewati jalan-jalan yang semakin sepi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Becaknya terasa lebih ringan dari biasanya, seolah-olah tak ada beban sama sekali. Angin malam terasa lebih menusuk dari biasanya, membuat bulu kuduknya berdiri. "Rumahnya di mana, Bu?" tanyanya sambil mengayuh. "Di ujung jalan ini dekat pohon besar," jawab wanita itu dengan suara datar. Pak Rudi merinding. Jalan yang dimaksud hanya menuju satu tempat, sebuah kuburan tua di pinggir kota. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan hati. Saat becak tiba di depan area kuburan, wanita itu berkata, "Berhenti di sini, Pak." Perlahan, ia turun dari becak dan melangkah ke dalam kegelapan. Namun, saat Pak Rudi menoleh ke belakang, wanita itu sudah menghilang. Dadanya bergemuruh. Dengan tangan gemetar, ia merogoh sakunya untuk memastikan bayaran dari wanita tadi. Namun, yang ia temukan hanyalah selembar daun kering berwarna hitam. Seketika, angin bertiup kencang. Pepohonan bergemuruh, dan suara lirih tawa wanita itu terdengar samar dari dalam kuburan. Pak Rudi membalikkan badan dan melihat sosok wanita tadi berdiri di bawah pohon besar, menatapnya dengan mata kosong.
Pak Rudi ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Wanita itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah becaknya. Pak Rudi menatap becaknya dan melihat bayangan lain sedang duduk di dalamnya. Sosok yang sama dengan tatapan lebih menyeramkan, tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi hitam. Tiba-tiba becaknya berguncang sendiri. Rantai becak berbunyi nyaring, seakan sesuatu yang tak kasat mata tengah mengayuhnya. Pak Rudi terpaku ketakutan, kakinya terasa berat untuk berlari. Dari sudut matanya, ia melihat lebih banyak sosok samar mulai bermunculan di antara nisan-nisan tua. Bisikan-bisikan menggema, terdengar seperti suara memanggil namanya. Dengan sekuat tenaga, ia berbalik dan berlari meninggalkan becaknya. Jantungnya berdetak kencang, napasnya tersengal. Tapi suara roda becaknya masih terdengar di belakangnya, semakin cepat seolah mengejarnya. Ia tak tahu bagaimana ia bisa tiba di rumahnya dengan selamat. Saat membuka pintu, tubuhnya lemas dan berkeringat. Namun, sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Becaknya sudah terparkir di depan rumah, padahal ia yakin telah meninggalkannya di dekat kuburan. Sejak malam itu, Pak Rudi bersumpah tak akan pernah lagi mengangkut penumpang di atas jam 10 malam. Namun, warga sekitar mulai memperbincangkan hal aneh. Ada yang sering melihat becaknya melaju sendiri di jalanan gelap tanpa pengayuh. Dan pada malam-malam tertentu, seorang wanita berkebaya abu-abu terlihat duduk di dalamnya, tersenyum dengan tatapan kosong kepada siapapun yang melihatnya. Suatu malam, hujan gerimis turun dengan pelan. Pak Rudi merasa perutnya keroncongan, namun uang hasil menarik becak hari ini masih kurang. Ia melanggar sumpahnya sendiri dan tetap menunggu penumpang. Dari kejauhan, di bawah lampu jalan yang temaram, sosok wanita berkebaya abu-abu itu muncul kembali. Pak Rudi merasa darahnya membeku, namun tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya mengusap jok becaknya seolah bersiap menerima penumpang itu. Wanita itu naik, dan Pak Rudi kembali mengayuh menuju kuburan tua. Kali ini, suasana lebih mencekam. Bayangan hitam di antara pepohonan tampak bergerak mengikuti mereka. Udara semakin dingin hingga napas Pak Rudi terlihat seperti asap. Saat tiba di tujuan, wanita itu menoleh, memperlihatkan wajahnya yang kini hancur. Mata hitam legam, bibir robek, kulitnya membusuk. Sebelum Pak Rudi sempat berteriak, dunia di sekitarnya berubah.
Ia tidak lagi berada di kuburan tua. Jalan yang tadinya penuh ilalang dan nisan kini berubah menjadi jalanan berkelok, dihiasi lampu-lampu redup yang menyala sendiri. Kabut tebal menghalangi pandangannya, dan suara gemuruh dari kejauhan terdengar seperti bisikan ribuan arwah. Pak Rudi mencoba berhenti mengayuh, tetapi kakinya tak bisa berhenti. Becaknya bergerak sendiri, mengantarkan penumpang-penumpang tak kasat mata yang naik dan turun di setiap sudut jalanan. Beberapa di antara mereka tertawa cekikikan, sementara yang lain hanya menatap kosong ke arahnya. Dalam perjalanan tanpa akhir itu, ia melihat sosok-sosok yang semakin mengerikan. Ada yang tubuhnya tanpa kepala, ada yang berlumuran darah dengan tangan memanjang mencengkeram sisi becaknya. Suara mereka berbisik di telinganya, "Kita masih jauh, teruslah mengayuh." Tak ada lagi dunia manusia untuknya. Ia kini hanyalah pengayuh becak di dunia arwah, mengantarkan penumpang ke tujuan yang tak ia mengerti. Waktu tak lagi ada, hanya jalan yang membentang tanpa ujung, dan bayangan-bayangan hitam yang terus mengiringinya. Di kejauhan, tawa wanita berkebaya abu-abu terus menggema, semakin lama semakin dekat. Pak Rudi kini hanyalah legenda. Sebuah cerita seram yang diceritakan di warung kopi tentang becak yang terkadang muncul di gang sepi tanpa pengayuh. Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.